Episode kali ini kita sudah hadir di tempat yang luar biasa, Ya. udaranya masih segar Wow, sekali. tadi juga perjalanan Wow. ke sini itu mendaki gunung. Menyenangkan, udaranya Seru segar. banget, Ini sebagai Arifan. indikasi bahwa masyarakat di sini itu masih sehat Iya, karena bener udaranya banget. belum tercemar. Bener banget. Dan Wow. senang banget ada Ari Krisna dan juga Rifan Bustaro Arifin bisa Ya. hadir di daerah Bojong Gambir. Gambir. Wow, luar biasa. Tepuk tangan. Dan by the way, di Yes. bulan Juli ini Ya. kita memperingati Hari Saka Bakti Husada, Wow. ya. Dan tentunya sangat berhubungan dengan kesehatan. Ya, Kita nanti akan berbincang dengan dua tokoh kebanggaan. bener banget. Yang pertama ada Kakak Eko Suara. Bener, Ya. beliau adalah Ketua Harian Yes. Warcap Gerakan Pramuka Kabupaten Tasikmalaya. Sebelah Selamat sini. pagi, Ya, Bapak. selamat pagi. Selamat Pramuka. Kita jangan panggil Bapak ya, tapi panggilnya Kakak. Kakak aja. Kak, salam Pramuka. Salam. Ya. Ini kayak hafal banget Pramuka ya dulu ya. Selanjutnya ada Bapak Kepala Asikin, Yes. Kepala UPTD Puskesmas Bojong Gambir. Selamat pagi, Pak Selamat Kapus. pagi. Luar Aduh. biasa. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Episode kali ini kita Yes. ngobrol bersama dengan Gerakan Pramuka. Nih, kadang orang suka bingung. Emang apa hubungannya Pramuka sama kesehatan? Iya. Emang karena ada. ada sekali. Karena memang juga tadi yang Ah. disampaikan bahwa kita ada namanya Saka Bakti Husada ya. Betul. Ini luar biasa. Mereka adalah para pramuka yang siap untuk menyampaikan informasi kesehatan, Betul. ikut dalam membantu mensehatkan lingkungan. Betul Ya. banget. Dan yang pastinya hari ini kita bakal ngobrol dengan dua orang Yes. yang luar biasa ini, di mana kita bakalan Kita mulai cari dengan tahu. kakak dulu aja yuk. Iya dong. Ya. Sehat kakak. Sehat. Alhamdulillah. Kayak best friend banget ya kalau ngomong kakak. Kalau kita ngomongin Iya. soal gerakan pramuka yang sekarang ternyata kalau dulu zaman saya SD nih, Iya. Arifannya pramuka itu ya tali temali, Betul. pioneri, Morse. morse, Alhamdulillah. gitu Ya, kan. oke. Bisa. Ih, pokoknya pramuka banget Iya, gitu iya, kan. iya. Bisa Nggak juga. pernah gitu kan kalau Ya. dulu tuh diajakin buat misalnya ke kesehatan Betul. yang terjun ke masyarakat ya. Kalau Betul. diajarin kayak yang Yes. simpel-simpel ada. Nah, kalau Iya. sekarang itu ada peran pentingnya dari Betul. gerakan pramuka yang ternyata akhirnya membentuk karakter ke generasi muda zaman Nah. sekarang, salah satu juga kesehatan. Betul. Nih, seperti apa sih peran penting gerakan pramuka dalam pembentukan karakter anak zaman sekarang nih, Kak? Oke. Terima kasih Kak Ririn, Kak Ipan. Ya. Pada kesempatan ini, alhamdulillah, meskipun saya baru pulang Wih. dari pembukaan Jambore Waduh. daerah. Masih jet lag beliau yang ya. ada di bener. Bekasi, Oke. ya. Bekasi, wow. Bekasi, terus saya mengirimkan Oke. sebanyak 80 80, wow. anggota. Kirim ke Bekasi. Nah, Kapus memberikan kabar Hmm. ya, tentang kegiatan pramuka Satuan Karya Pramuka Bakti Husada Husada. Bojong Gambir. Mhm. Buat saya luar biasa untuk Bojong Mhm. Gambir ini. Kenapa? Dari 39 Satuan Karya Pramuka Bakti Husada, Bojong Gambir ini mempunyai nilai yang luar biasa di mata Korcap. Nilai yang Wah, luar biasa. seperti Luar apa? biasa. Seperti apa? Contoh hakik saja. Tatkala penerimaan anggota, Ya. Mhm. ya, tatkala ada kegiatan di Kati Ranting, Oke. Saka Bakti Husada Kati Ranting Bojong Gambir yang di bawah binaan pimpinan Pamong yang ada di lingkungan Bojong Gambir berkiprah Oke. Hmm. melakukan sikap kerjasama yang baik. Kenapa? Yang dikatakan di dalam organisasi komunikasi, koordinasi, konsultasi Hmm. Ya. ada di sini Ada, menggunakan organisasi ini. Hmm. Dia tidak bisa bekerja sendirian. Betul. Maka anak ya dengan dilakukan rekrutmen masuk ke Saka Bakti Bakti Husada Husada. ini dengan adanya pesan Trisatya, Oke. Mhm. ikut serta membangun masyarakat. Nah, Ikut Trisatya. serta membangun masyarakat, masyarakat. bukan Oke. membangun rumah tangga, Rifan. Masyarakat. Sudah kali itu ya. Jadi anak Ya. bisa berhadapan dengan anak, Betul. Mhm. anak bisa berhadapan dengan masyarakat. Oke. Berperan mereka di masyarakat. Berperan, Kenapa? Karena mereka akan kembali kepada Masyarakat. Setuju. Betul. Kembali kepada masyarakat. Wow. Contoh aja. Efektif nggak tentang pola hidup sehat? Nah, Iya, iya, ini dia. iya. Disampaikan oleh Kapus dengan SDM yang terbatas. Betul. Adanya anggota SPH sebagai agen informasi, agen perubahan Yang langsung dengan yang masyarakat. langsung dengan masyarakat. Oke. Dengan bahasa dirinya sendiri. Iya, iya, betul, betul. Yang betul. pernah mama, papa
untuk membuat komunikasi, informasi, edukasi Nah, bagi dirinya, keluarganya, dan yes. orang Sekitarnya, lain. orang lain. Gitu. Karakter itu yang ditumbuhkan Gitu. dari Ditumbuhkan. anggota pramuka ini ya. Nah, sehingga Oke. yang bersangkutan menjadikan sebuah edukasi Ya. bagi siapa? Bagi semua. Semuanya. Bagi semuanya. Contoh tentang gizi, Oke. ya, tentang gizi. Bisa nggak anak ngomong gizi? Bisa. Bisa. Oke. Ya, bisa. Mana Oke. yang boleh dimakan, diminum, boleh yang tidak apa, yang tidak. Nah, itu anak bisa memilih. Oke. Dan disampaikan pula kepada keluarganya, kakaknya, adiknya, keluarganya, jangan makan ini karena ini kurang baik menurut kesehatan. Betul. Perbanyaklah makan minum yang ada di lingkungan ini dengan alam yang ada di sini Oke. dibandingkan dengan banyak pengawetan lagi. Nah, jadi anak begitu. Yang berikutnya, bagaimana peran anak di sekolah? Bisa memberikan edukasi kepada teman sebaya. Oke. Ya, jajanan-jajanan yang ada di sekolah-sekolah itu diberikan pencerahan oleh anggota Saka Bakti Husada. Minimal saling mengingatkan dengan teman-temannya. Itu. Nah, ini efektif. Ya. Maka Kuatiran ting Bejo Ngambil sama ini Saka Bakti Husada tidak diragukan lagi. Jadi contoh. Ya, ini contoh. Saya selalu menyampaikan contohnya Bejo Ngambil. Contohnya Saka Bakti Husada Bejo Ngambil. Ya. Membuat terobosan yang bersifat kreatif, inisiatif, dan inovatif. Luar Gitu. biasa. Jadi memang ternyata perannya itu benar-benar sangat luar biasa ya. Sangat Arifan luar ya. biasa sehingga karakternya akan ditumbuhkan Benar, untuk tadi ya benar. care, peduli dengan sesama, dengan orang sekitarnya, Betul, masyarakat. betul. Nah, sekarang tadi udah disinggung ya tentang Saka Bakti Husada sendiri. Ya, Itu apa sih sebetulnya, Pak? Kakak benar. boleh disampaikan juga. Saka Bakti Husada tuh apa sih? Nah, Oke. Kita ada PP. Setiap satuan karya ada PP. Ada petunjuk penyelenggaraan dari Kuatir nasional. Oke. Ya. Ada PP satuan karya. Itu umum. ya. Petunjuk penyelenggaranya umum. Ada saka-saka yang lain. Ya. Contoh Bakti Husada berbicara di bidang kesehatan. Nah, Ternak bumi pertanian. ya. Wana Bakti kehutanan. Oh. Wira Kartika keamanan. Betul, betul. TNI. Ya. Bayangkara kepolisian. Betul. Nah, ini lengkap semua. Di pramuka ini ada satuan karya yang benar-benar diciptakan oleh dan untuk anak didik. Karena kita PDKT kesehatan berarti memang sangat relevan dengan Saka Bakti Husada Ya. berarti ya. Ini kalau keanggotaannya kayak gimana, nah, Pak? itu dia. Keanggotaan yang pertama direkrut oleh pengurus, ada pamong, ada pimpinan, ada instruktur. Selama keanggotaan 6 bulan. 6 bulan. Diterima oleh Pak Kapus 6 bulan, dididik oleh Pak Kapus 6 bulan. Pak Kapus dan kawan-kawan instruktur 6 bulan. Setelah 6 bulan dikembalikan kepada gugus depan masing-masing. Di gugus depan mereka berkarya. Iya. Mereka melakukan sebuah aktivitas di lingkungan lebih luas. Jadi selama 6 bulan ini anak-anak itu diberlakukan sebagai keanggotaan. Oke. Itu alurnya ya, ya Kak ya. Alurnya begitu. Oke. Dan dari selama 6 bulan ini dibagi kebutuhan jumlah krida. Oke. Setiap krida minimal 5 orang. Minimal Minimal. 5 orang setiap krida. Maksimalnya 10 orang. Krida itu apa? Krida. Nah, itu kegiatan. Kegiatannya. Oke. Oh iya. Kegiatan iya, yang lebih iya. spesifik dengan yang dikhususkan. Oke. Contohnya ada krida gizi. Oh. Jadi teknis kridanya di Kakapus. Oke. Iya. Jadi Kakapus. Secara teknis Kakapus. Secara umum. Adanya pamong, adanya pimpinan, adanya instruktur. Instruktur diambil dari tenaga teknis. Oke. Ya, Iya. atau masyarakat yang mampu dengan materi itu. Oke. Ya. Kompeten lah ya di Yang bidang itu. ya. berkompeten di bidang itu. Oke, siap. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang peran dari Saka Benar, Bakti Usaha benar, sendiri benar, untuk benar. masyarakat sehat, kontribusi nyatanya Iya, benar. seperti apa, gambaran Betul. lapangannya gitu kan. Kontribusi dari Saka Bakti Husada Iya. dalam mewujudkan masyarakat sehat Nah, seperti itu apa? dia. Oke. Gini, mohon maaf ya. Saya membuat inovasi. Oke. Anak ada perkemahan
di lapangan. Mhm. Biasanya begitu. Ya. Mhm. Sekarang Iya. banyak Iya, 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 anak-anak. Sama gitu benar-benar. temannya. Ya. Tapi kami lain. Ya. Anak mempunyai induk semang. Apa tuh induk Ya, semang? induk semang. Orang Oke. tua yang pada saat itu, Hmm. ya pada saat itu anak anggota masuk ke rumah yang baru. Oke. Di sana hidup bersamaan seperti keluarga sendiri. Oke. Ya, menerangkan, ini efektif. Menerangkan kepada, tapi sasarannya harus jelas. Harus misalkan, mohon maaf nih, ini zamannya kurang baik. Nih sanitasinya kurang baik. Itu sasaran. Ya. Sasarannya itu ya. Jadi anak memberikan penyuluhan. Ya. Sesuai lapangan Ya, fakta lapangan fakta ya. di lapangan. Lihat seperti apa benar-benar. kondisinya. Tidak Berarti tepat bisa, sasaran. misalkan Ya. anak dipaksakan kemah pakai tenda. Ya. Terus harus punya sasaran masyarakat di RT, di RW, sasaran umum nggak bisa, kurang efektif. Iya. Efektifnya anak masuk ke rumah sebagai induk semang. Betul. Ya, induk semang. Ada bapak, ada ibu, dan yang bersangkutan sebagai anggota keluarga. Iya, iya, iya. Tapi perilakunya harus sama dengan keluarga sendiri. Tersebut, iya. Memainkan peran. Iya, 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 Memainkan benar. Memainkan peran di rumah itu. Betul. Iya. Jadi artinya gini, benar. makan bareng. Ya. Biasa cuci piring, cuci barang-barang atau apa, mereka ikut. Melantai, Ya. mencuci. Diberikan contoh oleh anak itu Yes. kepada sasaran. Benar. Berarti ini berarti bisa juga ya untuk salah satu bentuk kontribusi dari Saka Bakti Husada dalam Ya. mewujudkan Germas. Betul. Berarti ya nggak? Oh, Dan ini betul. adalah karakter mereka menyeluruh ya, Iya, dari perilaku benar, kehidupan benar, sehari-hari, benar. dari mulai mereka sama-sama makan. Iya benar. Dan itu Gitu ya. efektif. Iya. Betul. Dan mereka Dibentuk. tidak merasa Digurui. digurui. Betul. Tapi perilaku Setuju. anak, kenapa? Perilaku anak. Kenapa? Anak sendiri bukan hanya sekedar dikridak, Iya. tapi ada di dalam dasar dharma. Ya. Oh. Ya. Melalui takwa, kepatuhannya, masa cinta alam, Cinta dan alam. kasih sayang Betul. sesama manusia. Betul. Artinya ada interaksi. Ada interaksi sosial antara anak dengan ibu, antara anak dengan bapak di lingkungan yang baru. Kalau Gitu. dalam penanggulangan stunting ini seperti apa nih? Bentuk kontribusi Ya. dari SBH-nya, Kak? Nah, periksakan Oke. tatkala bumil. Nah, ini dia. Sejak bumil nih. Sejak bumi ya. Oke. Sejak Sejak paham bumil. ya ternyata ya. Nggak bisa begitu lahir, ya, begitu lahir dipola, Oke. ya. Tapi anak minimal begini, begitu sedang hamil, mulai daripada makanan, pola makan ibu hamil, Ya. nah itu kan. Nah, setelah melahirkan bukan urusan kita, ya, bukan urusan kita, urusan medis, ya, untuk memberikan sebuah penerangan yang teknis. Betul. Ya, misalkan dari berat badan, ya, tinggi badan, kan begitu melahirkan tuh pasti diukur, Iya. tinggi badan berapa, Betul. berat badan berapa. Nah, itu kerjasama antara anak, anggota Saka Husada dengan medis. Lalu pembinaannya seperti apa? Itu kan kelanjutan. Iya. Berdasarkan usia. Sekian bulan bisa apa, sekian tahun bisa apa. Iya, Oke. betul. Supaya tidak terjadi stunting. Iya, benar banget. Ini ada hubungannya dengan Pak Kabus Benar, tadi ya. iya. Nanti kita ajak ngobrol juga. Nanti Tapi Pak ini Kabus. kan Oke. Saka Bakti Husada ini tuh sudah ada Ya. 40 tahun 40 ya. tahun 40 ya. tahun. Wow. Apa sih bentuk dukungan secara langsungnya Yes. dari Kuarcam nih Nah, untuk Oke, Saka Bakti betul, Husada betul. sendiri seperti apa? yang pertama secara historis, filosofis, yuridis. Kita memberikan payung hukum Oke. Iya. dari Kuartir cabang. Mhm. Legalitas formalnya apa? Adanya surat keputusan dari Kuartir cabang Oke. bahwa setiap Saka, maaf, ini harus diluruskan. Betul. Bukan Saka Bakti Husada Puskesmas Bojonggamir, Bukan. Oke. Tetapi Kak, Saka Bakti Husada Kuartir Ranting Bojonggamir. Di dalam SK-nya begitu, ya. SK-nya begitu. Siapa yang melantiknya? Ketua Kuaran. ya. Kepada Pamong, pada Iya, Institut, iya. ya. Nanti mereka ada kontrak waktu. Iya. Lalu Iya.
adanya peran saka, Hmm. perkemahan antar saka. Oke, Oke. ada. Ada. Perkemahan Oke. antar Jadi rame. saka. Iya. Saka-saka yang lain kumpul, Iya benar. memperlihatkan dengan karakternya. Betul. Ya. Karakter Bakti Sada begini, Iya. dengan perannya begini, kita begini, ditonton oleh banyak satuan karya, Betul. ditonton. Jadi artinya setelah selesai di Bakti Sada bisa juga masuk kepada saka yang lain. Saka yang lain bisa juga ya. Bisa juga Cabang begitu, bisa boleh bercabang. juga. Jadi alhamdulillah Oke. selama ini Saka Bakti Sada Katanting Bojonggam ini menjadikan sebuah bentuk percontohan. Betul. Hmm. Dan memang hubungannya harmonis dengan kesehatan ya. Kerjasama dengan yang baik Puskesmas antara dengan Bojonggam. Puskesmas dengan Kuatiranting. Iya. Iya benar. Walaupun terpisah tapi mereka punya sinergi yang Iya luar biasa. Dan benar. harus seperti itu ya. Iya. Nih. Nah, sekarang agak korelasi nih dengan benar. Puskesmas sendiri, inovasi Nah, inovasi kerjasama apa sih Pak? dengan Betul. SBH ini seperti apa Pak Kapus? Terima kasih ya Kak ya. Sebelumnya ke inovasi saya sampaikan dulu bahwa untuk tahun ini rekrutmen anggota Saka Bakti Sada ini untuk Kecamatan Bojonggabir ini yang angkatan keempat. Angkatan keempat. Angkatan Oke. keempat. Gimana Pak? Baru seumur jagung lebih. Oke. Seumur jagung. Iya betul. Beberapa inovasi Hmm. yang sedang dan telah dilaksanakan yaitu diantaranya yaitu inovasinya namanya gedor. Apa tuh gedor? Inovasi gedor. Kamu mau Gedor. digedor-gedor? Ketok. Gedor. Gedor itu adalah gerakan edukasi door to door. Door to door. Oke. Dari pintu ke pintu ya. Kayak Yes. sales ya. Oh, enggak. Door to door. Tawarkan panci ya tuh. Pak. Lanjut Pak Kapus. Ya, karena dari kerida-kerida ini kita jemput bola Oke, ya. door to door. Yes. Di antaranya seperti tadi telah disampaikan oleh Kak Ngkos, Ya. Kak Kos ya, bahwa peran Saka Bakti Sada ini untuk membantu masyarakat, Oke. membantu masyarakat. Di antaranya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Optimal. Untuk itu setiap hari Jumat di minggu kedua dan minggu keempat itu dikasih pembekalan di Puskesmas Oke. tentang materi-materi dari tiap krida. Di mana krida itu ada 6 krida di Saka Bakti Sada ini Kak. Setiap hari Jumat minggu kedua dan minggu keempat itu mereka dapat pembekalan materi dari Oke. tiap. Ini maksudnya ke pembinaan ya, Pak ya? Betul pembinaan dan pelatihan ya. Kak sebutkan Kak yang 6 kira sebutkan satu-satu. Oh yang 6 krida itu, ya. Di antaranya yang 6 krida itu ada yang pertama itu krida bina keluarga sehat. Bina keluarga sehat. Bina keluarga sehat. Oke. Lanjut. Yang kedua krida bina kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan lengkap ya Terli ya. Mm-mm. Oke, yang Yang ketiga. ketiga itu krida pencegahan dan pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit. Oke. Oke. Gitu. Terakhir. Selanjutnya yang keempat nih. Oh, yang keempat baru, bicara. baru tiga. Ketiga. Baru tiga. Terus udah terakhir Ini aja. cepet-cepet aja nih. Yang Lanjut. keempat krida bina gizi. Bina Bina gizi. gizi. Nah. Kemudian krida bina obat. Oh. Bina obat. Dan terakhir yang keenam itu krida bina PHBS. Oke. PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah. Ada 6 Enam tidak. krida. Iya. Berarti SBH bentuk ini ya. pembinaannya tadi selain jadwal bulan minggu kedua dan keempat Iya. untuk ini apalagi nih Pak untuk pembinaan Selain kader itu. sampai ke kesehatannya. Setelah itu kami sampaikan ke Kuaran. Oke. Itu kan 6 bulan tadi. Iya. Dibina. Setelah dapat pelatihan materi di Puskesmas tempatnya untuk SBH ini kami sampaikan ke Pak Babiran. Macam Ya. Camat. Karena ini di satuan karya ini seperti telah disampaikan oleh Kak Kos ya tadi untuk di Bojonggabir ini ada beberapa satuan karya bakti. Di antaranya karya bakti SBH, kemudian amal bakti, Bayangkara juga ada, Bina Kartika. Kartika, kemudian di ini Taruna, Oke. Taruna Bumi. Tengah bumi ya. Kemarin juga hadir dari tiap-tiap casakan waktu pembukaan kemarin Kak. Iya. Pembukaan di sini rekrutmen dalam rangka juga nanti pelantikan
pelantikan anggota SBH di angkatan keempat ini nanti tanggal 17 khususnya hari ulang tahun Sakabakti Husada ini diperingati setiap tanggal 17 ada pelantikan. Oke. Selanjutnya? Iya. Lanjut boleh. Oh lanjut. Jadi tiap krida itu tadi inovasinya gedor kan ya? Gedor. Untuk krida bina kesehatan keluarga namanya. Tadi yang termasuk stunting itu di krida itu. Krida bina keluarga sehat. Jadi untuk krida bina keluarga sehat ini anak-anak Sakabakti Husada kami kasih materi tentang stunting diantaranya, kemudian dari kesehatan remaja. Betul. Karena tadi telah disampaikan juga bahwa pencegahan stunting itu dimulai dari caci. Iya. Calon pengantin ya. Mempersiapkan generasi-generasi untuk supaya nanti dalam rumah tangganya samawa. Iya. Sakinah, mawadah, warahmah. Mereka mengedukasi yang lain, termasuk juga mengedukasi diri sendiri ya. Persiapan juga kan, calon pengantin. Dari remaja juga, diantaranya juga remaja itu kebanyakan dari survei itu Kak, bahwa remaja kita itu anemis. Oke. Anemis itu kekurangan kadar hemoglobin. Di antaranya ya. Jadi sekitar 33% anak-anak kita itu untuk remaja putri itu anemi. Di mana anemi ini nanti kalau dia udah berumah tangga, kemudian hamil, dan bersalin, itu untuk anemi ini berisiko untuk perdarahan. Karena penyebab kematian ibu itu diantaranya itu perdarahan. Kasus perdarahan, angka kematian ibu itu penyebabnya. Betul. Selain juga eklamsi. Kemudian dibina kesehatan lingkungan. Iya. Itu kami inovasi di sampah Pak. Nah, di sampah ini jadi masalah. Iya. Untuk sekarang contohnya ini penduduk Bojonggambir itu 45.059 orang. Data tahun sekarang. Kalau setiap orang itu dapat satu sampah plastik saja, berarti setiap hari itu bakal terkumpul sampah plastik itu sekitar segitu, 40 sampah plastik. Kalau kita timbang ini jadi berapa kilo Kak? Iya, betul. Jadi permasalahan sampah itu jangan sepele, karena sampah-sampah yang sekarang itu kebanyakan sampah non organik, yang susah diurai. Kemudian penyelesaiannya tidak kita tangani secara cepat. Alam yang secantik ini, sebersih ini kan sayang kalau harus dikotori dengan sampah plastik ya, Kak ya. Jadi harus dipertahankan Bojonggambir ini ya, biar terus bersih, tidak ada sampah. Lanjut. Untuk sampah ini kami itu punya angan-angan, baru angan-angan ini belum jadi inovasi. Angan-angannya itu lemur diurus, sarakan ditata, desa diraksa. Coba diulang lagi. Lembur diurus, sarakan ditata, ngaraksa desa. Itu kami terapkan di Kampung Germas. Sekarang di Kampung Germas di Desa Wandasari, kampungnya itu Wangunjaya. Kebetulan di sana kegiatan gotong royongnya sangat bagus Kak. Sekarang lagi bergerak pada semangat nih. Baru peresmian kemarin itu struktur organisasi di Kampung Germas. Jadi kami untuk sementara ini inovasi tersebut kami laksanakan di sana di Kampung Germas dulu sedikit-sedikit ya. Lama-lama jadi bukit mungkin. Satu kampung dulu, nanti mungkin jadi mencontoh ke sana untuk sampah itu. Kemudian juga untuk di Krida pencegahan penyakit, kami punya inovasi, ini udah jadi inovasi Bukit Tilar. Bukit Tilar itu berburu penyakit tidak menular. Sampai ke sana luar biasa. Bukit Tilar, jadi sama door to door juga. Jadi
seperti yang sekarang sedang dilaksanakan itu diantaranya itu pemeriksaan CKG dan PTM. CKG itu cek rutin di puskesmas Bojong Gambir Iya. ya. Cek kesehatan gratis, programnya Bapak Presiden Prabowo untuk sekarang, PHTC, program hasil terbaik cepat untuk bidang kesehatan itu diantaranya CKG Kak. Oke. Ya. Cek kesehatan gratis untuk penyakit tidak menular. Ya, sekarang itu lagi door to door ke lapangan untuk hari ini, mudah-mudahan sukses untuk program-program yang sedang kami laksanakan. Door to door tuh ada jadwal khusus Pak? Mungkin setiap hari atau setiap minggu? Bagaimana di puskesmas sendiri? Untuk door to door ini tidak kami jadwalkan, sesuai dengan kondisi saja. Karena kegiatan masyarakat di sini itu tidak bisa dipastikan. Karena masyarakatnya ini masyarakat agraris Pak, Kak ya. Masyarakat agraris itu diantaranya kalau aktivitas bekerja lagi itu panen nggak bisa mungkin ya, sibuk. Kapan musimnya gitu, misalkan musim metik teh nih. Iya, oh iya. Metik teh atau panen. Jadi kami menyesuaikan dengan mereka. Oke. Biasanya ini Pak, kalau misalnya kan Sakabakti Husada itu berarti dari usia berapa Pak mulai perekrutannya? Penegak ya, 16 tahun ya. 16 tahunan ya. Ya. Ada tantangan nggak sih dalam perekrutan Pak? Biasanya kalau zaman sekarang nih Pak, gitu kan, masih aware nggak sih, khususnya masyarakat di Bojong Gambir nih untuk mudah direkrut? Ada tantangan nggak sih dalam perekrutan anggota? Ya Kak, tentu saja ya. Kalau sesuatu niat, kalau kita anggap baik itu pasti ada tantangan. Iya. Di antaranya tantangannya itu ini dukungan izin dari orang tua. Satu ya. Mereka anaknya mau untuk ikut di Sakabakti Husada. Kemauan dulu yang paling penting ya. Bakat minat punya minat gitu. Udah daftar. Kemarin juga kita rekrutmen tahun ini itu ada 49 hari yang sekarang. Cuman karena ada yang mengundurkan diri, diantaranya itu tidak dapat restu dari orang tuanya sebanyak 8 orang Kak. Jadi sekarang yang lagi berkemah itu ada 41. Kemudian juga masih belum tersosialisasikan ke Sakabakti Husada ini. Belum depan. Ya, belum maksimal. Belum optimal gitu. Jadi masih ada yang tidak tahu tentang satuan karya ini. Di antaranya ya kalau Sakabakti Husada itu memang sudah tenar gitu ya Kak. Udah ini, tapi untuk satuan karya yang lain seperti Amal Bakti, juga Taruna Bumi, Wirakartika, Bayangkara itu belum begitu banyak peminatnya. Di antaranya karena mungkin kurang sosialisasi. Sejauh ini untuk kerjasama lintas sektornya kayak gimana Pak? Nah ini apakah sudah maksimal atau bagaimana hubungan dengan semua sektor yang sudah berlangsung? Alhamdulillah ya, untuk lintas sektor ini kami dapat dukungan. Untuk rekrutmen juga sosialisasi dulu ke tiap pangkalan. Karena di sini kita punya sekitar 11 pangkalan Kak. 11 pangkalan? Ya, karena ini sekolah. Ini banyak nih tingkat SLA-nya di sini. Untuk Kecamatan Bojong Gambir itu tingkat SLA-nya banyak. Dan setiap pangkalan itu mereka mau untuk masuk ke anggota Sakabakti Husada. Gitu. Jadi alhamdulillah untuk Linsek ini juga dari tiap-tiap Linsek itu mendukung, diantaranya seperti kegiatan sekarang Kak. Karena ini kegiatan itu mau tidak mau pasti ada budgetnya. Budget. Iya. Kalau kami dari Sakabakti Husadaan, misalkan dari puskesmas saja, ini budget itu tidak bisa kami tangani. Ya, itu akhirnya mereka punya inisiatif bikin proposal ke tiap sektor. Alhamdulillah dapat dukungan Kak, sehingga terlaksana dengan baik seperti sekarang ini. Mereka mau berpartisipasi. Kalau untuk harapan sendiri Bapak
kepada mereka pemangku kebijakan lah, seperti apa harapannya, keinginannya, atau bentuk kerjasama seperti apa yang diharapkan ke depannya, Pak Kapus? Ke depan harapan ya, sesuai dengan visi Indonesia, itu di tahun 2045 itu kita itu mau menuju Indonesia emas. Indonesia emas kita itu punya bonus demografi, di mana angkatan kerja usia produktif di Indonesia itu lagi mumpuninya gitu ya. Makanya kami siapkan diantaranya Kesaka Bakti Sadar ini untuk menyongsong tahun-tahun itu. Harapan-harapan untuk linsek yang lain juga, dukungan-dukungan dari Warcap, Wara juga. Jadi mohon ke depan dukungan khususnya buat Saka Bakti Sadar, karena Saka Bakti Sadar ini kridanya 6 Kak. Jadi itu pasti butuh dukungan, kerjasama yang lebih baik dan koordinasi. Gitu. Jadi mohon di setiap kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan untuk di Saka Bakti Sadar ini dukungannya saja. Betul. Baik, dari kedua orang yang luar biasa ini barangkali boleh menyampaikan kepada pemirsa pos PDKT ya, harapan dari Saka Bakti Sadar seperti apa, dari Pak Eko Sadu barangkali ya. Harapan apa yang disampaikan? 40 tahunnya Saka Bakti Husada ini harapan saya seperti tadi apa? udah makan. Untuk sasaran tadi urusan catin ya. Anak ini sadar tidak sadar mengikuti kegiatan pendewasaan usia pernikahan. Betul. Jadi jangan gesa-gusuh untuk menikah. Siapkan dulu semuanya, mentalnya. Pendewasaan usia pernikahan. Kalaulah sudah terlanjur menikah di bawah usia itu, ada penundaan anak pertama. Jangan dulu hamil. Bagi kalau lingkup Kabupaten Tasikmalaya ini boleh dibilang yang masih banyak pelosok-pelosok ya Pak ya. Itu pasti nggak mudah loh untuk mengedukasi kultur, itu ya. karakter, adat rumah tangga, ya antara turunan dan turunan. Iya betul. Ya, ada yang harus ada perubahan. Bagaimana caranya peran Saka Bakti Sadar masuk di sana? Itu efektif, efisien. Untuk memberikan sebuah bentuk komunikasi, informasi, edukasi kepada lingkungan. Ada lagunya, pernikahan dini. Jangan, nggak boleh itu Arifan. Termasuk gini, masyarakat harus benar-benar tadi harapan Pak Kapus, ya harapan kami juga akan paham. Ini tugas Kuartir Ranting Kak. Kuartir Ranting mensosialisasikan seluruh satuan karya yang ada di Bojonggambir. Karena apa? Jangan merasa takut kehilangan anggota. Orang yang tidak ngerti dengan Bakti Sadar akan ngerti dengan Wirakartika. Akan mengerti dengan Taruna Bumi. Akan mengerti dengan amal bakti. Itu KUA punya amal bakti. Jadi KUA bersama dengan Kapus, ya, dengan satuan karya. Kolaborasi adanya di peran Saka. Perkemahan antar Saka. Sehingga mereka jangan ada pikiran takut kehilangan anggota. Anggota itu banyak. Ini kan 8 pangkalan. Iya benar. 8 pangkalan. Tolong nanti Kuartir Ranting bikin surat edaran ya. Bikin surat edaran bahwa pentingnya satuan karya sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan dengan satuan karya yang potensial yang ada di sini. Ya, contoh, punten maaf. Amal bakti adanya di kantor urusan agama. Mana sasarannya? Madrasah aliyah. Mana sasarannya? Pesantren. Itu kan sudah jelas sasarannya. Bakti Sadar sasarannya umum. Ya, SMK, SMA, penegak. Ya, pandega. Harus bakat minat dipacu oleh seluruh stakeholder yang ada di lingkungan ini. Minatnya kemana? Nah, akhirnya saya berharap bisa nggak satu orang koswara masuk ke beberapa Saka? Bisa, asal mampu. Asal mampu mengatur waktu. Karena apa? Bisa jadikan hobi. Karena pengetahuan, ilmu pengetahuan yang dimiliki, ternyata ini pembelajaran begininya sejak dini. Ini kan belajar gratis. Ini belajar gratis. Ini ilmu ya. Ilmu. Terus saya dibawa ke barak militer terus. Tapi
terakhir ada pesan-pesan khusus Ya, di apa hari yang ingin disampaikan ke masyarakat, Kak? terakhir, Kak. Nah, Closingnya saya aja. punya prinsip. Siap. Ya, paling depan kita beramal, paling belakang memetik hasilnya. Wow. Jangan pernah berkatalah untuk beribadah, berbakti tanpa henti. Wih. Pak Kapus juga menyampaikan di closing statement kita di PDKT episode kali ini terkait program kita ya. Silakan. Ya, terima kasih untuk Kesaka Bakti Saban ini di hari ulang tahun yang ke-40. Semoga tambah maju, tambah sukses. Dukungannya dari tiap-tiap Linsek juga, Kak, ke depan untuk mencapai Indonesia Emas. Oke. Luar biasa. Episode kali ini benar-benar luar biasa ya, Teh. Banyak ilmu yang kita peroleh cuma ya. kita benar-benar menempuh perjalanan yang terbayar seru sudah. Boleh nggak nambahan lagi? Terakhir sedikit boleh. Ada prinsip. Ya. Hilang komunikasi, kematian informasi. Hilang komunikasi, kematian informasi. Hilang silaturahmi, malapetaka. Hilang kepercayaan, musibah. Baik. Hilang dompet. Waduh, semua bisa jajan ya. Baik, terima kasih untuk warga Kabupaten Tasikmalaya yang tentunya sudah hadir di hari ini mendapatkan informasi dari dua orang yang luar biasa banget seperti yang tadi disampaikan. Jangan pernah lelah. Betul. Jangan pernah berhenti untuk menyampaikan informasi apapun yang bermanfaat tentang kesehatan. Ya, ini adalah amal jariah kita ya. Benar-benar banget. Dan informasi ini tolong juga disebarkan kepada sahabatnya, keluarganya, rekannya, tetangganya. Karena informasi ini hanya kalau berhenti di sini saja itu tidak akan bisa terrealisasi ya, Kak ya. Anda bisa pamit dari podcast hari ini. Rifan Bustami Armin bisa pamit dan kita akan mengunjungi kembali tempat-tempat lainnya menyampaikan informasi tentang kesehatan dari PDKT Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam. Yeay. Terima kasih.